Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Kiranya tiada kata yang pantas saya ucapkan pada kesempatan siang yang berbahagia ini, di hari Jumat yang penuh dengan barokah berkah, seraya mengucapkan kalimat tasyakur alhamdulillahirabbil alamin. Dialah Allah Maha Rahman dan Rahim. Allah kita Maha Pengasih dan Maha Penyayang, tak pilih kasih dan tak pilih sayang. Walaupun dosa anak-anak manusia itu banyak, hakikatnya ampunan Allah maha luas. Maka hakikatnya sebutan Allah dalam Asmaul Husnanya At-Tawwab, maha penerima taubat. Allah kita maha Ghafur, memberikan kenikmatannya yang tidak pernah terukur, dari mulai orang yang bersyukur sampai dengan orang yang kufur. Dalam surat Ar-Rahman hakikatnya 31 kali Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang ayat tersebut. Tujuannya satu, supaya kita makhluk manusia itu ingat bersyukur dengan apa-apa yang telah Allah berikan. Apa kata Allah dalam firman-Nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi wahai makhlukku manusia yang kamu dustakan? Maka kenikmatan yang mana lagi wahai makhlukku manusia yang kamu ingkari, yang kamu khianati? Padahal aku telah memberikan kenikmatan yang katsir, yang banyak. Inna a'toina kal kautsar. Sesungguhnya wahai makhlukku, aku telah memberikan kenikmatan yang katsir, yang banyak kepadamu. Tetapi lagi-lagi kita makhluk yang namanya manusia tak pandai bersyukur. Haluan jazuah, sifatnya seringnya keluh kesah, serba kekurangan. Maka hakikatnya inilah firman Allah untuk mengacu, untuk merubah, supaya kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Salawat teriring salam, mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan alam, Nabi yang dulu, sekarang dan yang akan datang, memberikan contoh, teladan dan menjadi contoh. Banyak orang yang mampu bisa memberikan contoh tapi tidak bisa menjadi contoh. Tapi Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, orang yang begitu aduhai. Karena apa? Ucapannya adalah perbuatannya. Pantas tokoh orientalis barat Michael Hurt meneliti 100 tokoh di muka bumi ini, ditaruh Nabi kita pada urutan pertama. Karena apa? Pertama, dia melihat Nabi kita itu akhlaknya paling baik, hatinya paling bersih, kesabarannya paling banyak, ibadahnya paling banyak,
Maka inilah konsekuensinya kita sebagai pengikut umat Nabi Muhammad SAW harus mampu melihat keteladanannya, menjadi contoh teladan dan mampu memberikan contoh keteladanannya. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Salawat teriring salam mari sama-sama kita haturkan kepada keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita pengikutnya yang selalu ittiba pada ajarannya hingga yaumul kiamah kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Ketika kita ingin kaya, hakikatnya hidup di dunia ini merupakan kekayaan yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita takut memberi kepada sesama kita, makhluk yang namanya manusia, hakikatnya semua yang kita miliki hari ini adalah kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita ingin kuat di balik kelemahan yang Allah berikan kepada kita, Allah sisipkan kekuatan pada diri kita makhluk manusia. Maka indah jikalau kita setiap hari, setiap detik selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal Allah lagi-lagi sudah memberikan tamsil perumpamaan Al-Baqarah di ayat 152. Apa kata Allah? Fadhkuruni adzkurkum washkuruli walatakfurun. Wahai makhlukku manusia, jikalau kau ingat denganku, pasti dong aku ingat denganmu. Maka bersyukurlah kamu, jangan sekali-kali engkau ingkar. Senada ayat tersebut Allah memberikan tamsil, jikalau kita meminta pasti Allah akan ijabah. Ud'uni astajib lakum. Mintalah wahai makhlukku manusia, pasti akan kuberikan kepadamu. Inilah lagi-lagi perumpamaan orang-orang yang selalu bersyukur. Karena apa? Berbicara tentang kebahagiaan, bukan berbicara tentang kekayaan. Berbicara tentang kebahagiaan hidup bukan sekedar hanya masalah kekayaan, bukan masalah ketenaran yang ada di muka bumi. Walaupun kita orang kecil, jikalau kita mampu bersyukur dan bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, langsung Allah ijabah doa-doa kita. Dan dalam hidup ini bukan masalah ketenaran semata ataupun kekuasaan, baik yang namanya kekayaan, ketenaran ataupun kekuasaan, itu bukan itu yang dicari. Tapi apa yang dicari di sini? Yaitu rasa syukur kita dan rasa sabar kita menghadapi problematika kehidupan. Inilah yang sudah digambarkan dan dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Jamaah sholat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Hari ini hari sumpahnya para pemuda. Napaktilas 1928 Oktober 1928. Berbicara tentang pemuda, maka hakikatnya pemuda memiliki jiwa yang hidup, hati yang selalu menyala-nyala, semangat yang begitu berkobar-kobar. Pemuda adalah harapan bangsa, pemuda adalah harapan kedua orang tua, dan pemuda adalah harapan wanita. Maka dikatakan subhanul yaum rijalul god. Pemuda hari ini merupakan pemuda yang diharapkan di kemudian hari oleh bangsa dan negara. Maka hakikatnya berbicara tentang pemuda berarti bagaimana
kita sebagai kepala keluarga, rektor di keluarga, bapak ataupun ibu harus mampu memberikan karakter yang islami. Berbicara tentang pemuda, maka jauh sebelumnya ulama besar Mesir Syekh Yusuf Al-Qaradawi mengatakan, jikalau mau melihat potret suatu negara ataupun bangsa di masa yang akan datang, tolong dilihat bagaimana perangai pelaku daripada para pemuda hari ini. Maka sudah dipastikan dengan seksama oleh kita bagaimana para pemuda-pemuda kita hari ini. Apakah mampu diharapkan oleh kedua orang tua? Apakah mampu diharapkan oleh para pemimpin kita sekarang? Atau bisa jadi para pemimpin kita itu tidak mau membuat regenerasi baru, baik dimulai daripada tatanan terkecil dari keluarga, bahkan negara sekalipun. Maka inilah lagi-lagi Allah Subhanahu wa ta'ala menyindir, memberikan satu motivasi pembelajaran, edukasi kepada kedua orang tua, ibu, bapak dan ibu, rektor keluarga dan wakil rektor keluarga, ibu dan bapak. Apa kata Allah? Surat An-Nisa ayat ke-9, surat 4 ayat 9 memberikan sebuah motivasi untuk kita untuk merubah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yahsal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Wahai makhlukku manusia, kata Allah, hendaklah kalian takut kepadaku jikalau kau meninggalkan putra putrimu dalam kondisi yang lemah agamanya, dangkal pemahaman akidahnya, lemah pendidikannya, lemah ekonominya, bahkan lemah pergaulannya. Maka bertakwalah kamu, takut kepadaku, dan ajarkanlah kepada ajarkanlah kepada anak-anakmu perkataan dengan jujur, qaulan sadidah. Qaulan sadidah bil makna kebenaran, kejujuran. Maka berbicara tentang kejujuran, untuk mencari makhluk yang jujur sekarang ini lagi-lagi langkah. Untuk membentuk kejujuran dimulai dari miniatur terkecil, yaitu keluarga, ibu dan bapak. Padahal Ali bin Abi Thalib, mantu daripada Nabi Muhammad SAW, dalam kitab Nasaihul Ibad mengatakan, orang yang jujur pasti akan mendapatkan yang pertama Allah berikan amanah. Karena apa? Karena kejujurannya. Lalu yang kedua, orang yang jujur itu Allah akan berikan kecintaan, disegani oleh lawan maupun kawan. Karena apa? Lagi-lagi kejujuran. Maka pantas Rasul memiliki karakter yang pertama, siddiq, benar, jujur. Lalu karakter Rasul memberikan contoh kepada para pemuda tabligh, mampu berkomunikasi kepada siapapun. Istilah anak sekarang bilang orangnya humble, mudah berkomunikasi, orangnya asik, walaupun usianya sudah tua, tapi bisa berkomunikasi kepada orang yang lebih muda. Ini contoh karakter Rasul yang harusnya kita orang tua, kita pemuda harus mampu berkaca, bercermin dan bermuhasabah. Lagi-lagi inilah pemuda. Padahal kalau kita melihat bertumpah darah satu tanah air Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Cerminan ini
mengemukakan bahwasanya kita untuk wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarruq. Berpegang teguhlah kamu, jangan bercerai-berai. Karena apa? Dari mulai miniatur terkecil, ibu dan bapak, jikalau ada perselisihan, jangan sampai diperlihatkan di depan anak. Karena apa? Anak merupakan imitasi daripada kedua orang tua. Maka Mustafa Al-Ghulayani, seorang ulama Libanon, mengatakan untuk mencetak kepribadian yang islami, orang tua harus mampu mendidik, mengajarkan, membiasakan sama dengan karakter. Di situ ada kata-kata tarbiyah, ta'lim dan ta'dib. Didik, ajarkanlah, biasakan. Dengan pembiasaan, dengan pengkaderan, maka akibatnya para pemuda akan membawa tongkat estafet kepemimpinan di masa yang akan datang. Dengan kita tidak memberikan estafet yang namanya regenerasi, dari mulai tua sampai nanti tua, sebutannya regenerasi terus, tidak ada yang namanya pengelolaan yang dari mulai muda. Maka dengan itu tongkat estafet harus diberikan, harus diajarkan dari sedini mungkin. Fastabiqul khairat innahu huwal ghafurur rahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah, alhamdulillahi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Di penghujung khutbah yang singkat ini, mari sama-sama kita yang mengaku sebagai orang tua, kita yang mengaku sebagai para pemuda, kita yang mengaku sebagai hamba Allah, mari sama-sama kita bermuhasabah, introspeksi diri. Karena apa? Baik dan buruknya sebuah negara, sebuah masyarakat, bahkan sebuah keluarga ada di tangan-tangan kita. Mau bagus suatu negara ada di pundak pemuda. Mau bagus dalam keluarga ada di pundak kedua orang tua dan anak-anak. Maka bersatu itu penting. Untuk apa? Untuk penguatan sekarang dan yang akan datang. Mudah-mudahan
kita senantiasa diberikan oleh Allah hidayah dan inayahnya. Kita dan para pemimpin-pemimpin kita. Kita doakan untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada ataupun yang telah tiada. Mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni segala kekhilafan, segala kesalahan kedua orang tua kita dan menerima amal ibadah kedua orang tua kita. Amin amin ya rabbal alamin. Yang selanjutnya kita doakan juga orang tua kita yang masih ada, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan lahiriah maupun batiniah, memberikan rizkinya yang halal dan yang baik, tentunya untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribu mujibu da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina wa qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah wallahu a'lam bissawab.